Bahwa rumor politik ngeri-ngeri sedap sedang berhembus di seputar istana. Presiden Jokowi dikabarkan telah meminta tolong kepada beberapa orang politisi PDIP untuk dimediasi agar bisa bertemu dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun para politisi yang dimintai tolong itu belum menyampaikannya ke Megawati dengan alasan mereka itu masih fokus menghadapi pemilihan umum legislatif dan Pilpres 2024. Kami sedang dan lebih fokus memenangkan Ganjar Mahfud daripada mengurusi isu-isu seperti ini, kata Andreas Hugo Parera, politisi PDIP, saat dihubungi ini oleh portal tempo.co yang diturunkan dalam edisi Sabtu 20 Januari 2024. Munculnya kabar Jokowi minta dimediasi untuk bertemu dengan Megawati ini tampaknya erat kaitannya dengan berbagai perkembangan politik mutakhir yang sangat dramatis dan juga tentu saja dikaitkan dengan renggangnya hubungan antara keduanya, Megawati dan Jokowi ini pasca Jokowi memutuskan untuk menyandingkan putranya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto. Padahal kan Megawati sudah memutuskan untuk mengusung Ganjar Pranowo yang kemudian dipasangkan dengan Mahfud MD sebagai calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung oleh PDIP. Sebagai kader partai, Jokowi dan Gibran itu harusnya tegak lurus kepada keputusan ketua umum. Ya, jadi artinya kalau kemudian dia mengusung sendiri, mencalonkan sendiri calon presidennya, ya berarti ini menantang Ibu Megawati. Meskipun coba ditutup-tutupi, namun sesungguhnya publik itu ya sudah mengendus bahwa hubungan keduanya itu merenggang, bahkan banyak yang menyebut sudah sampai pada titik patah arang. Kalau patah arang ini ya sudah selesai lah, yang agak sulit untuk disambungkan kembali gitu. Apalagi kan Ibu Megawati ini punya karakter yang cukup keras gitu ya. Jadi dan itu kan terlihat bagaimana misalnya renggangnya, bahkan bukan renggangnya, patah arangnya hubungan antara Ibu Megawati dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, jadi buat Ibu Megawati kalau hal-hal semacam ini jadi hal yang sangat prinsip. Saya kira ini mungkin dalam kasus dengan Jokowi ini Ibu Megawati merasa lebih apa ya, lebih sakit gitu, lebih parah karena kalau SBY kan pada waktu itu dia bukan kader PDIP ya, dia hanya pernah menjadi menteri dari Megawati ketika jadi presiden, dan ketika itu juga kaitannya dengan Pilpres ya, waktu itu dia SBY katanya ditanya apakah dia akan maju Pilpres atau tidak karena Megawati akan maju lagi. Pada waktu itu SBY mengaku tidak, tapi ternyata belakangan kemudian dia maju menjadi calon presiden berpasangan dengan Yusuf Kala dan kemudian mengalahkan Megawati. Ini yang kemudian sampai sekarang hubungan mereka tidak bisa pulih. Nah, sementara Jokowi ini bagaimanapun juga ini kan anak dari Megawati. Begitu kalau Jokowi pernah mengaku ya bahwa hubungan dia dengan Megawati itu sudah seperti anak dan ibunya, dan dia mengaku ya wajar kalau sekali-kali sebagai anak dia merasa berbuat nakal gitu ya. Tapi kali ini sih bukan sekedar kenakalan anak-anak ini ya, kenakalan orang dewasa yang secara politik dampaknya sangat serius. Dan patah arangnya hubungan keduanya ini kan terlihat pada hari ulang tahun PDIP ke-51 yang berlangsung tanggal 10 Januari 2024. Jokowi tidak hadir dan memilih menghindar dengan dalih melakukan kunjungan kenegaraan ke Filipina. Bukan hanya tidak hadir, tapi Jokowi itu bahkan juga tidak menyampaikan ucapan selamat atau memberikan pidato melalui video, bahkan juga tidak mengirimkan karangan bunga. Jadi benar-benar ya buat Jokowi ini sudah PDIP itu sudah bagian dari masa lalu gitu ya. Pada perayaan Natal PDIP pada hari Kamis 18 Januari, Megawati itu dalam pidatonya dia menyatakan sebagai orang yang pernah menjabat sebagai presiden, ya dia mengaku memang enak jadi presiden itu. Tapi kalau waktunya harus berhenti ya berhenti. Jangan malah minta perpanjangan masa jabatannya yang oleh Megawati disebut sebagai lupa daratan.
Kendati tidak menyebut nama, publik itu dengan mudah mengkaitkan pernyataan Megawati itu jelas ditujukan kepada Jokowi. Jokowi yang akan mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 20 Oktober 2024 nanti, sebelumnya itu kan mencoba memperpanjang masa jabatannya menjadi 3 periode, namun ketika kemudian ditolak oleh Megawati dan juga oleh partai-partai pengusungnya, kemudian dia mencari berbagai celah antara lain dengan menunda pemilu atau kemudian dia memperpanjang masa jabatannya sampai 2 sampai 3 tahun. Semua upaya Jokowi itu kembali ditolak oleh Megawati. Karena itulah sebagaimana dikatakan oleh politisi PDIP Adiana Pitupulu, ya Jokowi kemudian mencari cara untuk tetap melanggengkan kekuasaannya, ya tadi itu dengan meloloskan putranya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto. Caranya nggak perlu saya ulang lagi, melalui proses yang curang di Mahkamah Konstitusi, dan karena itulah kemudian para aktivis dan juga media menyebut Gibran ini sebagai anak haram konstitusi. Sejauh ini tampaknya Jokowi cukup pede akan memenangkan pasangan Prabowo-Gibran. Bagaimana tidak cukup pede ya, karena dia sendiri kan masih memegang kekuasaan dan kemudian dia bisa mengerahkan semua sumber daya kekuasaan itu, dan orang-orang di seputarnya Jokowi tampaknya juga meyakinkan bahwa mesin-mesin kekuasaan itu bisa dia gerakkan untuk memenangkan Prabowo Gibran. Hal itu kan setidaknya terlihat dari narasi-narasi yang coba dibangun bahwa pasangan Prabowo Gibran itu akan menang 1 putaran. Berbagai lembaga survei juga dikerahkan untuk mencuci otak publik dengan meyakinkan bahwa elektabilitas pasangan Prabowo Gibran itu sudah tidak terbendung lagi lah, sudah mendekati bahkan melampaui 50%. Dan apalagi kemudian itu ditopang oleh tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi yang mencapai 70-80%. Jadi logikanya kalau tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi 70-80%, siapapun yang menentang Jokowi akan kalah. Itu kan narasi seperti itu akan dibangun sejak awal seperti itu, bahwa orang yang bersama Jokowi itu pasti akan menang, sementara yang menentang Jokowi pasti akan kalah. Namun ternyata perkembangannya tidak seperti yang diharapkan oleh Jokowi dengan masuknya masa kampanye dan pelaksanaan debat Capres-Cawapres. Elektabilitas Prabowo Gibran itu ada yang menyebutnya stagnan, tapi malah ada juga yang menyebut terus merosot. Sebaliknya pasangan Anies dengan Caimin, khususnya Anies yang jauh-jauh hari ini selalu coba dihalang-halangi oleh Jokowi untuk menjadi calon presiden, itu terus menanjak. Itu kalau versi dari sejumlah lembaga survei di dalam negeri. Tapi ada lembaga survei dari luar negeri, misalnya Uting Research dari Australia memperkirakan bahwa dengan terus naiknya suara Anies dan merosotnya suara Prabowo, maka diperkirakan itu pada pemilihan Pilpres, pemilihan presiden pada tanggal 14 Februari 2024, maka suara dari Anies Imin itu bisa menyamai suara Prabowo Gibran. Padahal itu waktu itu Uting Research itu hanya mendasarkan pada hasil dari debat pertama. Dia belum memperhitungkan debat kedua yang kemudian Prabowo itu babak belur, dan sampai sekarang ini sampai sudah 2 pekan setelah debat dia masih uring-uringan terus di dalam setiap kampanye, selalu dia ungkit-ungkit itu. Dan kita ingat yang paling menghebohkan ketika dia mengolok-olok Anies dengan menyatakan dia goblok begitu ya. Nah, selain Uting itu ada media internasional juga, yakni media ekonomi dari Amerika Serikat, Bloomberg itu yang melakukan riset terhadap para ekonom dan analis ekonomi top di Indonesia. Mereka itu malah mengunggulkan Anies Baswedan untuk memenangkan Pilpres 2024. Hal itu tentu saja sangat mengkhawatirkan Jokowi ini ya. Padahal kan dia ini sudah mengerahkan berbagai mesin kekuasaannya di pusat maupun daerah. Kita mendengar bagaimana ada Sekda yang mengarahkan dukungannya kepada 02, kemudian ada juga bukan kepala dinas ya, ini pokoknya kepala bidang ya di pendidikan di Kota Medan yang juga mengerahkan hal yang sama kepada pengurus PGRI. Ada juga kebulatan tekad dari kepala-kepala desa dan perangkat desa lainnya di Rembang, dan saya kira itu banyak lagi hal-hal yang lain, manuver-manuver lain yang dilakukan secara tertutup untuk mendorong dan mengarahkan publik itu memilih pasangan 02. Bahkan seperti kita ketahui kan Pak Jokowi ini sendiri sekarang turun berkampanye itu, meskipun caranya dengan terselubung ya. Dia terus berkeliling Indonesia bertemu dengan rakyat dan bagi-bagi bansos. Jadi Jokowi ini turun langsung mengkampanyekan keduanya
dengan menggunakan anggaran negara tadi ya gitu.